lepas di hidupku. Ku mau menyembahmu, Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik. Ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Kau
percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai ku takkan goyah, ku takkan memegangku. Ku rasakan tenang hatiku tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai ku takkan goyah, ku takkan memegangku. Kami tahu bahwa Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Engkau Bapa yang selalu memegang tangan kami di tengah badai, di tengah kesulitan. Kami tidak akan takut, Tuhan. Makasih, Yesus. Ku rasakan tenang hatiku tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai ku takkan goyah, ku takkan memegangku. Oh, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Salib-Mu selamatkanku. Salib-Mu selamatkanku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, dan saat ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu, rapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan akan kita baca hari ini dari Yesaya 48 ayat yang ke-18.
Firman-Nya berkata demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Setiap orang pasti ingin memiliki namanya damai sejahtera di dalam hidupnya, ketenangan di dalam hidupnya. Tetapi dalam hidup ini pasti ada namanya masalah, tantangan, dan pergumulan hidup. Seringkali semua itu bisa membuat kita menjadi sedih, kecewa, putus asa, kehilangan pengharapan, dan akhirnya kita kehilangan namanya damai sejahtera. Dan semua itu yang saya katakan, masalah, tantangan, pergumulan hidup, itu sebenarnya adalah bagian daripada kehidupan manusia. Bahkan umat Tuhan pun, orang yang percaya kepada Tuhan, bisa mengalami hal tersebut. Seperti dikatakan firman Tuhan, Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar dikatakan banyak. Jadi setiap orang benar, orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pun bisa mengalami namanya masalah, tantangan, dan pergumulan hidup. Tetapi saudaraku, perbedaannya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran firman-Nya, itu berbeda sekali. Orang yang benar dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupannya. Sekalipun dia ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada. Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu menyertai. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan akan melepaskan kita dari semua persoalan dalam kehidupan ini. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Ketika kita hidup di dalam kebenaran akan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, kita harus hidup dalam kebenaran firman-Nya. Karena Tuhanlah sumber damai sejahtera. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekalipun dalam keadaan baik atau tidak baik, tapi damai sejahtera Tuhan itu akan menguasai, memenuhi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ingin mengalami atau memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang Tuhan ingatkan hari ini, kita harus selalu hidup berdamai dengan Tuhan. Karena firman-Nya berkata di Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, dosa itu yang membuat kita, saya katakan, menjadi seteru Allah. Dan dosa itu yang memisahkan kita dari kasih-Nya Allah, sehingga kita kehilangan namanya damai sejahtera. Karena dosa itu yang membuat kita hidup selalu dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kita menjadi panik, menjadi frustasi, menjadi putus asa. Akhirnya saudaraku, kita akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Jadi, kalau kita ingin mengalami damai sejahtera dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengambil sebuah keputusan, saya katakan, untuk benar-benar kita mau tinggalkan dosa itu. Dan kita mau membuka hati, dan kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau hidup dalam kebenaran-Nya, Saudaraku. Karena seperti dikatakan di firman Tuhan yang pertama, dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi bukan hanya sampai saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara harus mau, saudaraku, hidup, saudaraku, memperhatikan perintah-perintahnya. Apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk kita, barangkali Tuhan mau kita berubah karakter kita, sifat kita, yang dulunya barangkali jadi seorang pemarah menjadi orang yang sabar. Orang yang selalu barangkali suka mengeluh, sekarang Tuhan ingin kita selalu hidup bersyukur dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Tuhan ingin, saudaraku, karakter kita itu yang paling penting diubahkan.
Tuhan ingin karakter kita seperti karakter Kristus, karakter yang penuh dengan kasih, karakter yang selalu ingin hidup, saudaraku, membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan ingin dalam hidup ini, Tuhan ingin kita hidup seperti apa yang dikatakan di firman-Nya. Maka itu dikatakan damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Lihat, tidak pernah kering, saudaraku. Bahkan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, yang Tuhan mau hari ini, Tuhan ingin kita berdamai dengan Tuhan, yaitu kita mau meninggalkan dosa dengan semua keinginan dan perbuatan dosa itu. Kita benar-benar mau hidup fokus, saudara, mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak ke kiri, nggak ke kanan, tapi kita lurus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Saya percaya kau akan mengalami kedamaian yang luar biasa dalam hidupmu. Jadi hari ini kalau kau ingin mengalami, saudaraku, damai sejahtera, mulailah berdamai dengan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Seperti dikatakan Bapak Ibu saudaraku di Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus. Lihat jelas firman Tuhan. Jadi kalau kita yang dibenarkan karena iman, karena percaya kita kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudaraku, saya mau katakan hari ini, hari-hari ini semakin hari semakin sulit. Kita mendengar kabar-kabar buruk setiap hari, buat kita nggak tenang. Kita lihat hari ini ekonomi dunia ini dikatakan semakin sulit, dan banyak negara-negara mengalami kebangkrutan. Saya mau katakan hari ini ketakutan sedang melanda dunia ini, membuat orang kehilangan damai sejahtera. Orang takut menghadapi masa depan. Tapi hari ini, ketika saudaraku dikatakan, ketika kita percaya dikatakan, dan kita dibenarkan saudaraku oleh Tuhan, maka kita akan hidup dalam damai sejahteranya Allah. Dunia boleh saudaraku mengalami namanya kegoncangan, kesulitan boleh terjadi, tetapi saya yakin orang yang hidup di dalam Tuhan akan mengalami damai sejahtera, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti katakan tadi firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya kepadanya itu terpuruk, hancur. Tidak, saudaraku. Tuhan akan memberikan apa tadi dikatakan, Tuhan akan melepaskan mereka, menyelamatkan mereka dari segala hal yang buruk. Percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan, saudaraku, yang berdaulat atas seluruh muka bumi ini, atas dunia ini, bahkan di atas surga pun Dia berdaulat sepenuhnya. Maka itu kalau kita benar-benar hidup di dalam Dia, tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Betul? Masalah boleh ada, saya katakan tadi, tantangan boleh ada, pergumulan hidup boleh ada, tapi kita punya kepastian bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu, dan Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Maka itu, hiduplah selalu dalam kebenaran, berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Dosa hari-hari ini ditawarkan, saudaraku, di mana-mana. Dengan mudahnya orang bisa melihat namanya tawaran dosa dan kemudian dia jatuh. Betul? Lihat hari-hari ini gambar-gambar hal-hal yang yang tidak baik, ya kan? Gambar-gambar porno, film-film porno, dengan mudahnya orang bisa mengaksesnya dan melihatnya. Dan akhirnya orang pikirannya dikuasainya. Kemudian akhirnya orang dengan mudahnya akhirnya jatuh di dalam perzinahan. Karena hal-hal seperti itu. Bahkan begitu banyak contoh-contoh yang buruk ditawarkan lewat media sosial untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam rumah tangga. Dan saudara lihat, dengan mudahnya orang menceraikan. Saudara mengambil keputusan untuk bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi saya mau katakan, itu tidak menyelesaikan masalah. Saudara akan memperburuk masalah dalam hidupmu.
saudara akan bahkan mengalami banyak hal yang buruk. Saya mau katakan perceraian bukan menyelesaikan masalah, akan menambah masalah yang baru. Saudara harus berpikir, itu membawa dampak yang negatif buat anak-anak saudara, sebagai contoh teladan yang buruk buat anak-anak saudara. Saya mau katakan hari ini, apapun masalah dalam rumah tanggamu, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, menghadap kepada Tuhan, dan serahkan semua persoalan dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan semuanya itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyelesaikan ekonomimu bukan dengan harus korupsi, dengan mencuri, bukan. Menipu orang, tidak. Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Ketika engkau kembali mencari Tuhan, saya percaya engkau hidup dalam kebenarannya, engkau hidup jujur, engkau ambil keputusan untuk tetap mencari Tuhan. Tuhan akan turun tangan mencukupkan semua kebutuhan. Tuhan akan melepaskan engkau dari semua masalah keuanganmu, hutang piutang kah itu, masalah dalam bisnis pekerjaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan turun tangan menyelesaikan, asal engkau, saya katakan tadi Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya, kita mau datang kepada Tuhan, kita minta ampun atas semua dosa kesalahan kita bisa berbuat salah, kita sempat bisa berpikiran salah, atau ada keinginan-keinginan yang salah sempat timbul yang barangkali kita ingin lakukan. Saudara harus kembali kepada Tuhan, minta ampun, bertobat, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan saudara akan terkagum-kagum. Jadi hari ini mulai deh saudaraku, dengan berdamai dengan Tuhan. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi di mana ada kebenaran, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita melakukan apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan inginkan kita lakukan, maka akan tumbuh damai sejahtera luar biasa. Dikatakan tumbuh damai sejahtera itu, saudaraku. Bahkan dikatakan akibat kebenaran itu, ketika hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kau ingin memiliki damai sejahtera, mulai berdamai dengan Tuhan. Jadi saudaraku, tidak lagi saudara hidup di dalam dosa, hidup selalu dalam kebenaran. Saya mau katakan, ketika saudara hidup dalam kebenaran, kau akan mengalami kedamaian yang luar biasa daripada Tuhan. Dan dikatakan kau akan mengalami saudaraku ketentraman, ketenangan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan. Sampai hari ini pun saya terus berjuang di dalam hidup ini untuk benar-benar untuk mengalahkan barangkali tawaran-tawaran atau keinginan-keinginan dosa yang seringkali barangkali menggoda saya. Saya harus berkata tidak. Saya harus berjuang untuk mengatakan tidak. Dan saya terus berusaha sampai hari ini untuk hidup terus dalam kebenaran. Yang saya lakukan cuma satu, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan saya benar-benar datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan saya minta Roh Kudus pimpin saya, kuasai hidup saya, beri saya kemampuan untuk bisa mengalahkan semua keinginan dosa. Saya harus bisa mengalahkan semua keinginan daging saya. Saya harus bisa mengalahkan semua pikiran-pikiran buruk yang jahat yang barangkali sempat ditawarkan iblis masuk dalam pikiran saya. Saya setiap hari berjuang, bahkan setiap saat ketika itu mulai datang godaan itu, saya harus berkata tidak. Dan ketika saya berani berkata tidak, saya mengalami kelegaan, kebebasan, kekuatan untuk saya berani bertindak untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini cuma satu, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, di situ Roh Kudus akan hadir, akan memimpin saudara, memberikan saudara kekuatan untuk saudara bisa hidup dalam kebenaran. Ketika kau hidup dalam kebenaran tadi, saudaraku, sekali lagi firman Tuhan kata, kau akan mengalami ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Wah, luar biasa. Damai sejahtera itu yang luar biasa daripada Tuhan akan memenuhi hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, kalau kita ingin mengalami kedamaian dalam hidup ini, damai sejahtera, berdamailah dulu dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, berdamailah dengan sesama kita.
Ya, Yohanes 13 ayat 34 berkata demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi ini perintah Tuhan untuk kita hidup selalu berdamai dengan orang lain, saudaraku. Kita harus saling mengasihi. Dikatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi seperti Tuhan mengasihi kita, saudaraku. Dia mengampuni kesalahan kita. Dia nggak ingin ngedosa kita. Kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Barangkali dia mengecewakan saudara, dia melukai hati saudara. Tuhan mau, kita harus mau untuk juga mengasihi, ya kan? Jadi Bapak Ibu saudaraku, untuk hidup selalu berdamai dengan sesama, itu harus dimulai dari keluarga kita. Kita harus berdamai dulu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Itu penting sekali. Kita harus memulai dari keluarga kita dulu, baru saudaraku dengan selanjutnya dengan orang lain. Jadi supaya kita bisa hidup berdamai dengan sesama kita, dengan keluarga kita lah terlebih dahulu, ya. Kita harus memahami yang namanya perbedaan itu. Jadikan perbedaan itu sebenarnya bukan sebagai sesuatu yang membuat kita tidak bisa bersatu, tapi jadikan perbedaan itu untuk kita bisa saling melengkapi, Bapak Ibu saudaraku. Dengan kita menyadari hal ini, maka kita akan bisa menerima kelebihan dan kekurangan sesama kita ini, orang lain ini, saudaraku. Barangkali itu teman kita, atau barangkali itu khususnya dalam keluarga kita. Kita akhirnya bisa menerima kelebihan dan kekurangan mereka. Dan kalau kita tidak bisa menerima hal ini, maka yang timbul dalam diri kita pasti ada iri hati, ya. Ada rasanya sebuah persaingan mulai terjadi, kemudian kita akan menimbulkan pertengkaran, dan akhirnya menjadikan terjadinya namanya permusuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu saudaraku, boleh sadarilah dalam hidup ini, bahwa dalam hidup ini, dalam kita membangun relasi atau hubungan dengan sesama kita, atau barangkali dari keluarga kita, saudara, kita harus menyadari bahwa di dalam hidupan ini pasti ada namanya perbedaan, ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa perbedaan itu bisa saling melengkapi, maka akan membuat hidup ini menjadi indah. Amin. Kita bisa menerima pasangan kita, kita bisa menerima anak-anak kita bisa menerima orang tua, karena setiap orang pasti punya, saya katakan tadi, barangkali yang tidak sesuai, ya kan, atau dengan sifat kita gitu, maksudnya, ya kan. Nah, barangkali waduh, orang itu benar-benar jengkelin ya, ngecewain banget ya, gitu kan. Barangkali orang itu seperti itu gitu loh. Barangkali dia lahir dari keluarga yang barangkali broken home, ya. Jadi hari ini barangkali orangnya cuek, ya. Orangnya barangkali seenaknya sendiri barangkali gitu, kan. Sepertinya waduh, hidupnya kok sepertinya kacau gitu loh, gitu kan. Tetapi kita harus sadari dulu pertama, siapa mereka hidup dari keluarga apa dulunya. Barangkali keluarganya memang gak harmonis, sehingga akhirnya dia barangkali mencari perhatian dengan sikapnya yang barangkali buat kita itu sangat menjengkelkan. Tapi percayalah saudaraku, ketika kita belajar untuk menerima orang itu dan kita memahami dia, saya percaya sekali, maka kita akan bisa menjalani kehidupan ini, bahwa kita membangun hubungan itu tetap akan terjalin dengan baik. Maka itu kalau kita melihat orang-orang ini barangkali hidupnya yang tidak benar atau barangkali kacau, bukannya kita, saudaraku, menghakimi mereka, atau barangkali kita memarahin mereka atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Dan biarlah saudaraku, kita berdoa, kita mau mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kita serahkan dalam Tuhan, biar Tuhan yang mengubah mereka. Kita tetap mengasihi mereka, ya, dengan kita berdoa, kita supaya mereka pun juga boleh mengalami perubahan dalam hidupnya, mereka juga mengalami keselamatan. Begitu pula di dalam kehidupan kita,
Dalam hubungan suami istri pun pasti ada perbedaan, betul? Pasti kita lahir dari keluarga yang berbeda, ya kan? Dan apalagi perbedaan secara jenis kelamin pun berbeda, laki dan perempuan. Dan banyak hal kita barangkali mengalami perbedaan. Tapi saya katakan, perbedaan itu, kalau kita menyadari itu menjadi bagian untuk melengkapi kehidupan kita, itu akan menjadi indah. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku mulai belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, supaya kita bisa Saudaraku berdamai dengan sesama, kita harus memahami namanya konflik itu. Nah, konflik itu pasti terjadi, ya. Dan setiap orang pasti mengalami namanya konflik. Tapi jadikan konflik itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi kesempatan untuk kita menjadi semakin dewasa. Saya percaya konflik itu terjadi, sebenarnya itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita melihat konflik itu. Maka itu untuk kita dapat menyelesaikan konflik itu, saudaraku, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, konflik itu tidak akan terselesaikan jika tidak ada pihak, Bapak Ibu Saudaraku, yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi konflik itu tidak akan pernah terselesaikan kalau tidak ada orang yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dalam membangun perdamaian, mengakui kesalahan itu adalah permulaan dari penyelesaian masalah. Jadi ketika kita mau mengakui kesalahan kita, itu akan menyelesaikan masalah. Barangkali kita bilang, saya benar kok, gak bisa, menurut saya harus begini, saya benar. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya setiap konflik terjadi itu pasti juga ada kesalahan dari kita, betul? Barangkali karena respon kita yang salah ketika kita menghadapi masalah, ya kan? Sebenarnya banyak kali ketika terjadi konflik itu karena kita tidak bisa menahan emosi, mengendalikan emosi kita. Kadang-kadang ketika terjadi konflik, kita terpancing untuk marah. Ego kita kadang-kadang mulai muncul, ya kan? Kita barangkali nada kita ini kadang-kadang yang membuat akhir konflik itu jadi besar. Kita barangkali nada bilang, nggak bisa ini, harus begini. Nah, itu akan membuat akhirnya konflik jadi besar. Padahal masalahnya itu sederhana. Akhirnya yang dengar masalah, lu kamu kok begitu? Kamu kok kasar? Nah, akhirnya jadi besar masalah itu. Bapak Ibu Saudaraku, sampai hari ini pun saya belajar untuk bagaimana saya untuk menyelesaikan setiap konflik dalam kehidupan saya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saya. Bahkan saya belajar hari ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan namanya berantem, ya kan, dengan kekerasan, bukan. Tapi biarlah kita menyelesaikan hari ini setiap konflik itu, kita menyadari bahwa setiap konflik itu pasti ada kesalahan yang saya buat. Saya mulai nyadari, dan saya harus belajar untuk mengalah, untuk belajar mengalah, untuk mengakui kesalahan saya barangkali. Dan saya harus belajar untuk merendahkan hati saya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan mengakui saudaraku kesalahan gitu, merupakan cara untuk kita membangun pribadi yang lebih baik. Saya mau katakan hari ini, ketika kita berarti mengakui kesalahan kita, ketika kita mengalah, saudaraku, itu bukan berarti kita kalah, tapi itu akan menyelesaikan masalah. Amin. Selesaikanlah masalah itu dengan baik. Amin. Belajarlah untuk, oh ya, saya juga salah kok dalam hal ini. Barangkali saya minta maaf. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk berani meminta maaf. Ya kan? Ketika kita mau memaafkan, berarti saudaraku, kita pun bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Itu akan membuka jalan terjadinya saudaraku perdamaian. Jadi hari ini bukan hanya saudara meminta maaf, tapi harus belajar untuk memaafkan. Barangkali sikap perkataan orang itu atau barangkali perbuatannya itu melukai hati kita, mengecewakan, menyakiti hati kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk memaafkan. Seringkali saya pernah katakan bahwa memaafkan itu akan menyembuhkan semua luka hati kita, dan memaafkan itu akan menyelesaikan semua masalah. Amin. Dan jangan pernah ingat-ingat lagi
Percayalah, Tuhan adalah pembela kita. Tuhan ada di pihak kita, orang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan gak pernah tinggalin kita, saudaraku. Jadi hari ini yang Tuhan mau hari ini, apapun persoalan dalam kehidupan saudara, masalah apapun, kembali kepada Tuhan, serahkan semua sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara juga mengambil sebuah keputusan untuk mau menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan, menyelesaikan semua masalah hidupmu dengan melibatkan Tuhan. Dan saya percaya semua akan berjalan dengan baik dan akhirnya semuanya akan menghasilkan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan buat kita, bahkan semua orang. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, seperti saya katakan ini, mulailah hidup berdamai dengan Allah, maka kau akan mengalami damai sejahtera. Kedua, berdamailah dengan sesamamu. Hari ini hiduplah damai dengan sejahtera dengan semua orang. Jadi hari ini jangan suka menjelek-jelekan orang, ya kan? Jangan suka menggosip, berhenti dengan semua itu. Berhentilah dengan semua hal-hal yang tidak baik, ya kan? Yang barangkali itu menyakiti banyak hati orang lain, ya. Jangan menjelekkan agama orang lain. Jangan menjelekkan orang lain. Barangkali orang itu nggak sesuai dengan apa yang saudara barangkali inginkan. Bawa aja dalam doa, ya kan? Saya melihat banyak sekali terjadinya konflik itu karena apa? Nggak bisa saya katakan, tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan saudara amarah. Sampai saya pernah melihat suami dan istri berantem, itu kan, lewat apa? Lewat media sosial, saling menjelekan. Waduh, saya mau katakan itu sedangkan sama saja dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah, akan memperburuk masalah. Tapi yang saudara perlu lakukan hari ini, sadari seperti saya katakan tadi poinnya, akuilah kesalahan kita dulu. Amin. Setiap kita pasti, saya katakan tadi, kita juga ada andil terjadinya konflik itu, ya kan? Dan saya mau katakan, seperti tadi saya katakan, barangkali kita respon kita tadi saya katakan yang tidak baik. Yang kedua, belajarlah untuk memaafkan. Saya percaya ketika saudara belajar untuk memaafkan, saya percaya disitulah akan muncullah damai sejahtera, ketenangan, dan itu akan menyelesaikan semua masalah. Masalah rumah tangga cuma bisa diselesaikan dengan satu, saya katakan, libatkan Tuhan dan jalankan semua perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Yaitu saudaraku, belajarlah untuk apa? Untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Dan saya percaya di situ akan timbul damai sejahtera di dalam keluarga saudara, dan keluarga saudara akan mengalami kedamaian sukacita, dan saudara akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini lakukan apa yang firman Tuhan katakan hari ini, dan saya bersama saudara kita mau praktekkan firman Tuhan ini, dan kita akan mengalami namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya untuk berdoa buat saudara. Kalau saudara punya masalah, pergumulan hidup, atau tantangan dalam hidup ini, angkat kedua tanganmu. Mari kita berdoa sepakat. Saya percaya Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita kemenangan, dan Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan Yesus, saat ini kami datang sepakat di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan turun tangan hari ini. Kau tahu setiap masalah, tantangan, pergumulan hidup kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, angkat semua penyakit Tuhan yang menguasai setiap tubuh kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur darah Yesus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, diberikan tubuh yang sehat sempurna, yang mengalami pergumulan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, masa depan Tuhan, yang sedang mengalami mereka anak-anak muda dengan pergumulan untuk studinya di kemudian hari, atau orang tua yang sedang bergumul untuk masa depan anak-anaknya. Kami berdoa dalam nama Yesus, hari ini juga Tuhan turun tangan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kemenangan, bahkan Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami percaya hari ini seluruh umat-Mu mendengar kebenaran, kami dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan mengasihi Tuhan. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan sebelumnya kita akan menyiapkan roti dan anggur, dan kemudian saat ini juga kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami minta Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini, kami mengingat akan pengorbanan-Mu, dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan mengalir dengan dahsyat dan luar biasa, yang akan memulihkan, menyembuhkan setiap kami, dan kami akan mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan kami semua Tuhan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat roti yang telah kita siapkan. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan angkat anggur perjamuan, dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu dan bilur-Mu kami disucikan, dibenarkan, kami diampuni, kami dilayakkan untuk menerima Tuhan janji-Mu. Dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami melihat pertolongan, mujizat, dan berkat-Mu mengalir setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin berikan sebuah informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan memulai ibadah secara onsite. Tapi saat ini kami sedang mencari tempat untuk kami bisa beribadah secara onsite. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada informasi tempat untuk bisa kita pakai untuk ibadah, bisa informasikan kepada kami. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung secara dana supaya kita bisa memakai atau kita bisa menyewa tempat untuk tempat ibadah ini, Saudara bisa mengirimkan ke rekening gereja yang tertera Saudaraku di bawah ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan.